Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan duduk sejenak untuk kita boleh beribadah di pagi hari ini. Jemaat saat teduh sejenak. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh duduk diam, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Bapa anak-anak-Mu pada saat ini Bapa yang melayani-Mu Bapa, singer WL, pemain musik, jemaat, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin Tuhan ibadah pada minggu pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini yang terdapat dalam Roma 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 yang begini bunyi firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Dalam setiap kehidupan kita terlepas dari dosa kita, kesalahan terhadap sesama kita atau kegagalan kita dalam berbuat baik ataupun terhadap Tuhan. Mari bersama-sama pada saat ini kita mengakui setiap dosa-dosa kita bersama dalam pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami Engkau dengan hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus.
hanya Engkau. Bersama-sama kita akan buka Alkitab kita akan beresponsor ya yang terdapat dalam Mazmur 125. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur ayat yang 125. Saya akan mengawali ayat yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, dan ayat yang kelima akan kita baca bersama. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian Jera. Orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Bersama, tetapi orang-orang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan menyediakan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Gloria Patri. Bersama umat seluruh bumi kita akan mengakui pengakuan Imam Rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita merasa cukup, kadang kita merasa berkekurangan. Namun semua yang Tuhan berikan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ada firman Tuhan untuk sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Amsal 11
Ayat yang ke-24, yang begini bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya undang untuk Ibu Dini Rusti untuk maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, tak hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, melalui pekerjaan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengembalikan ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat kami pergunakan Bapa untuk melakukan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu Bapa yang mempersembahkan pada hari ini ataupun yang belum bisa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekali ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil berdirinya kantong, kita akan iringi dengan sebuah pujian saat jegi. Jemaat bangkit berdiri, kita akan menyatakan persembahan ini.
dalam setiap kehidupan kita, tidak terlepas namanya setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun dengan Tuhan. Namun dengan segala pergumulan, Tuhan akan selalu menguatkan kita. Dan pada saat ini akan bersama-sama doa syafaat yang akan dipimpin Ibu Tias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita untuk kita boleh bersatu hati, menyerahkan segala pergumulan dan kerinduan jemaat Tuhan di tempat ini dengan kita menaikkan segala syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, jemaat Tuhan datang dengan segala kerinduan hati kami untuk bersama-sama menaikkan segala syafaat dan doa-doa kami. Saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa atas gereja Tuhan yang boleh terbangun, yang boleh berdiri dengan kokoh dan tegap di tempat ini. Semua atas pekerjaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah gereja di tempat ini boleh berkembang, jiwa-jiwa di tempat ini boleh berkembang di dalam Tuhan. Dan bukan hanya gedung gereja yang terbangun, namun setiap iman jemaat-Mu di tempat ini juga boleh terbangun dengan kokoh, dengan teguh. Kami berdoa Tuhan untuk setiap perkembangan iman jemaat di tempat ini. Biarlah kami semakin tumbuh dewasa di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah tidak hanya gedung gereja yang kokoh, namun setiap iman jemaat-Mu di tempat ini juga akan kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan Bapa setiap pelayan Tuhan, terkhusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Lukas Dasiran. Tuhan akan memberkati kehidupannya, Tuhan akan memberkati pelayanannya, bila Tuhan akan pakai beliau lebih heran lagi untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini, untuk membawa perkembangan iman jemaat dan memenangkan jiwa-jiwa baru di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kerja hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah juga boleh menjadi partner yang baik, yang sehati, sepikir untuk perkembangan dan kemajuan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk rancangan reorganisasi yang sebentar juga akan terlaksanakan. Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini untuk pemilihan majelis, seksi bapak, seksi ibu. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang terpanggil dan boleh menerima panggilan Tuhan dengan hati yang melayani, dengan tulus dan dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk rancangan peresmian gereja Tuhan yang sampai saat ini belum terrealisasikan. Kami yakin dan percaya Tuhan memiliki waktu yang terindah, Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan ini bersukacita, mengucap syukur atas pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang besar ini. Bapa, saat ini kami juga rindu berdoa untuk acara tamu yang akan hadir dari Wesley, hamba-hamba Tuhan yang akan datang di gereja ini, akan mengadakan acara di tempat ini pada tanggal 25 dan 26 nanti. Tuhan juga akan memberkati gereja ini, jemaat ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga akan memberkati setiap rombongan yang akan datang. Biarlah boleh sampai tempat ini dengan keadaan baik dan boleh membawa berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Surgawi yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa
untuk perkembangan perekonomian jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkati senantiasa setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan. Saat ini jemaat-Mu yang menerima berkat Tuhan dengan garapan pertanian tembakau, kami juga rindu berdoa untuk mereka. Sekalipun keadaan, cuaca, iklim tidak menentu, namun kami yakin dan percaya setiap jerih lelah mereka Tuhan perhitungkan, setiap kerja keras mereka Tuhan akan jadikan berkat untuk kehidupan mereka. Biarlah dalam cuaca dan kondisi apapun, mereka senantiasa menjadi umat yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga setiap pekerjaan mereka boleh terberkati oleh karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memiliki pekerjaan beternak, berdagang, bekerja di kota. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, menjadikan lahan pekerjaan mereka menjadi berkat-berkat yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui berkat-berkat Tuhan, jemaat Tuhan juga memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam kondisi keadaan bangsa dan negara yang belum tuntas dalam menghadapi pandemi ini, kami percayakan sepenuhnya keadaan jemaat-Mu, kesehatan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Bahkan kami rindu berdoa untuk program negara ini yang mengadakan vaksin. Tuhan, biarlah setiap kami juga tetap setia dalam peraturan negara ini, boleh berdamai dengan negara ini untuk boleh menerima vaksin, dan biarlah program vaksin juga akan segera merata dan terselesaikan oleh karena kehendak dan berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan sepenuhnya keadaan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan pulihkan keadaan, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang terberkati di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga rindu berdoa untuk anak-anak-Mu di masa pertumbuhan, di masa remaja, di masa menginjak dewasa. Kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, boleh menjaga pergaulan hidup mereka dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Allah senantiasa memimpin hidup mereka, sehingga anak-anak kami tidak jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk studi mereka, Tuhan akan memberkati, menjadikan mereka anak-anak yang bertanggung jawab dalam studi mereka, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka dalam pembelajaran, dalam pelajaran, dan Tuhan akan menyiapkan masa depan yang terindah dan terbaik untuk kehidupan mereka. Untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani tes, Tuhan juga kami akan serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberikan pikiran yang cerdas, Tuhan akan memberikan kemudahan untuk anak-anak kami mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah, sehingga mereka dapat mengerjakan dan memberikan nilai yang terbaik. Berkati kami sebagai orang tua Tuhan yang menyediakan pembiayaan untuk sekolah anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami untuk kami boleh menghantar anak-anak kami mencapai dan menggapai masa depan mereka. Saat ini kami juga menyerahkan kelompok belajar yang ada di GM ini. PAUD, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai sehingga keberadaan sekolah anak-anak ini akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan Tuhan segala kerinduan jemaat-Mu ini, segala apa yang kami rindukan melalui syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kasih Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Tias yang sudah menyampaikan setiap bersahabat kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Lukas. Namun kita akan mempersiapkan hati kita dengan kita akan memuji nama Tuhan dengan sayapmu. Benar Bapa, itulah pujian kami.
bahwa hanya Tuhanlah menjadi penolong bagi kami di saat kami hidup di dalam tekanan apapun itu. Hanya Tuhanlah Allah tempat kami untuk datang, untuk memohon pertolongan. Karena itu di dalam ibadah kami pagi ini, kami juga kembali memohon pertolongan Tuhan, urapan Tuhan. Atas firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini, supaya melalui kuasa Roh Tuhan, kami dimampukan untuk mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah apapun situasinya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami rindu mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita terus boleh ada di dalam rumah Tuhan hari ini, di dalam ibadah minggu. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memampukan setiap kita di dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diajak untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 7. Mari kita buka dulu Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka, kalau sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, demikian seterusnya. Nanti ayat 30 kita baca bersama ya. Kita bangkit berdiri untuk kita baca secara bergantian. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Seropinisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Kita bersama. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring dan tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Sidang jemaat persilahkan dulu kembali. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Tema kita hari ini adalah kata-kata iman menghasilkan mujizat. Kata-kata iman menghasilkan mujizat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu peristiwa yang mencengangkan. Ada seorang pendeta, hamba Tuhan, mengunjungi jemaat yang lama tidak bergereja. Kemudian dia ketemu dengan ibu itu, kemudian dengan dua anaknya. Kemudian ada sharing. Kemudian pendeta menyarankan supaya ada pengharapan, ada selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian ibu ini men-sharingkan seisi, menuangkan semua unek-unek dalam hatinya. Dia menyatakan, "Pak Pendeta, bagaimanakah kami ini bisa menyatakan iman, kata-kata iman, sementara hidup kami semakin terpuruk. Suami kami di PHK dari tempat kerjanya, kemudian listrik sudah waktunya bayar, ansuran motor yang sudah 2 bulan ini tidak dibayar, dan penagih utang itu sudah datang dan akan mengambil motor ini jikalau 1 bulan lagi tidak dibayar. Jadi masalahnya banyak, Pak Pendeta. Dalam situasi seperti ini bagaimana kami bisa percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menolong?" Dan inilah pernyataan dari seorang ibu ini menyampaikan kepada hamba Tuhan ini. Kemudian hamba Tuhan itu juga memberikan tetap pengharapan bahwa bagaimana caranya supaya dia tetap kuat di dalam iman. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu yang terjadi. Hari ini kita akan belajar dari kata-kata iman seperti apa supaya di dalam situasi yang semakin terpuruk itu, tetapi iman tetap kokoh dan tidak terpuruk. Dan hasilnya adalah satu mujizat yang besar yang
sungguh diharapkan dari iman itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini kita melihat bahwa di sini di dalam ayat 24 memang kita jumpai bahwa Yesus kelihatannya sedang menghindari kerumunan orang banyak atau orang-orang Yahudi yang sedang menolak Yesus. Yesus menyingkir ke daerah orang kafir di sini. Jadi daerah Tirus itu bukan daerah orang Yahudi tapi daerah orang kafir. Nah, persoalan apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat 1 pasal 7 ini. Rupanya inilah latar belakangnya, dan bukan hanya itu, masih banyak lagi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Dan disinilah ada perdebatan, ada perselisihan yang begitu tinggi. Kemudian di bagian lain di dalam Injil Yohanes kemarin kita mendengar bahwa orang-orang itu meninggalkan Yesus dan perlawanan itu semakin sengit, dan bahkan sudah ada yang mencoba untuk menangkap Yesus dan segera mengadilinya. Nah, kita baca di sini Yesus menyingkir. Apakah memang Yesus takut menghadapi mereka? Atau memang hal apa? Kenapa Yesus harus menghindar terhadap mereka? Ternyata latar belakangnya adalah bahwa Yesus Kristus tahu Dia datang untuk menderita dan mati untuk dunia ini. Tetapi Yesus Kristus juga tahu bahwa waktunya belum tiba. Masih ada banyak hal yang harus disampaikan kepada para murid sebelum ditinggalkan, supaya murid-murid itu tahu apa yang harus dikerjakan setelah Yesus tinggalkan. Untuk itulah Yesus menghindari konflik yang lebih luas. Untuk menenangkan suasana, Dia menyingkir di satu tempat orang kafir ini untuk menenangkan diri, untuk menghindari konflik yang lebih luas. Tetapi dalam konteks ini Yesus masuk ke satu rumah, kemudian sebetulnya Dia tidak menghendaki seorang pun yang mengetahui, karena memang ingin mengadakan satu damai, satu ketenangan. Tapi dalam situasi inilah kita melihat, mari kita belajar kata-kata iman seperti apa. Ada seorang ibu yang anaknya kerasukan setan, dan anak itu sangat menderita. Nah, kita baca di dalam referensi yang Injil Matius pasal 15 ayat 21, Bapak Ibu ini yang sejajar. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan baca bagian ini untuk Ibu ini. Pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, tapi saya baca ayat 21 ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi di sini ada informasi keterangan bahwa ibu ini orang Seropinisia ini disebut juga orang Kanaan, dia juga orang Yunani, jadi benar-benar orang kafir. Persoalan yang dialami adalah bahwa anak satu-satunya, anak perempuan yang sangat dia sayangi, itu disiksa oleh roh jahat. Jadi setan yang merasuki tubuh anak itu tidak membuat ketenangan, tapi membanting diri kemudian menyiksa, dan itu sangat menyakitkan bagi seorang ibu yang telah melahirkan anak ini, dan dia tergerak hati untuk mencari pertolongan. Itulah dia datang di dalam bacaan kita di dalam Injil Markus. Ibu itu langsung masuk ke satu rumah itu, kemudian dia langsung bersungkur di kaki Yesus. Ini adalah sikap satu kerendahan hati. Dia sudah datang jauh-jauh, dia dengan iman yang begitu besar bahwa dia sudah mendengar berita tentang nama Yesus itu punya kuasa, dia bisa membuat mujizat, dan dengan harapan itulah dia datang bersungkur, berlutut dan memohon kepada Yesus supaya Yesus bisa datang ke rumahnya untuk mengusir setan itu. Dan inilah yang sangat mencengangkan. Kata-kata iman apa yang muncul di saat mendengar itu? Yesus tidak mau diganggu, kemudian ada seorang ibu yang datang kepadanya justru menyampaikan keluhan atau meminta pertolongan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 25? Maka ibu itu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar, kemudian dia datang. Kemudian dia dengan permintaannya itu, tetapi jawaban Yesus yang paling mencengangkan adalah ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak ia kenyang dahulu, sebab
tidak patut mengambil roti dan diberikannya yang harusnya diberikan kepada anak-anak itu, kemudian melemparnya kepada anjing. Jadi tidak patut. Inilah hal yang situasinya. Dia mempunyai masalah yang begitu terpuruk. Dia datang kepada orang yang tepat, yaitu namanya Yesus, dengan iman. Tetapi yang didapat bukannya situasi yang semakin tenang. Jadi semakin terpuruk. Imannya begitu besar. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu kenyang lebih dahulu. Tidak patut mengambil roti yang harusnya diberikan anak itu, kemudian dilemparnya kepada anjing. Jadi ibu ini sadar betul, dirinya orang kafir, kemudian dia juga tidak layak untuk datang pikirannya, karena memang demikian orang Yahudi memikirkan, orang yang bukan Yahudi itu bukan umat pilihan Allah. Orang Yahudi adalah bangsa Israel, adalah umat pilihan Allah, itulah anak-anak Allah. Dan inilah gambaran yang disampaikan Yesus. Bagaimana mungkin aku mengambil roti itu kemudian melemparkannya kepada anjing? Nah, apakah memang Yesus sedang melukiskan, menggambarkan bahwa ibu ini disamakan, dijajarkan, diumpamakan seekor anjing? Alangkah kejamnya itu. Katakan ini terlalu keras memang. Tapi apa maknanya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita melihat konteksnya lebih lengkap, makanya tadi kita harus baca dalam Injil Matius tadi. Di dalam Injil Matius tadi, pada waktu itu ibu datang, ada kata-kata iman. Kata-kata iman bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Anakku perempuan sakit. Jadi Yesus itu anak Daud, dan anak Daud itu berarti dialah Mesias. Berarti yang dinubuatkan. Loh, kok bisa tahu ibu ini? Padahal orang Yahudi sedang menolak Yesus anak Daud. Apa yang kebenaran yang diajarkan Yesus kepada bangsa Israel itu ditolak. Yesus menyingkir ini karena menghindari penolakan itu. Tapi justru di sini Yesus menjumpai seorang kafir yang tidak termasuk golongan umat pilihan Allah, kok justru punya iman. Karena ini perlu dicek, perlu dites, perlu diuji sejauh mana iman ini. Apakah dia hanya sekedar mendengar saja, atau memang benar dia punya iman bahwa dia tahu bahwa Yesus itu anak Daud, artinya dia adalah yang diurapi Allah, dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Imannya sedang diuji sekarang. Yesus sedang mengecek apakah benar imannya. Sehingga Yesus mengatakan di sini bahwa biarlah anak-anak ini kenyang lebih dulu. Artinya memang nanti ada waktunya setelah Yesus nanti mati di atas kayu salib, memang semua dunia diselamatkan. Tetapi waktunya belum tiba. Yesus sedang mengkhususkan ini adalah untuk bangsa umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ini ditolak, menolak kebenaran ini, sehingga Yesus harus menyingkir. Dan inilah kita melihat. Jadi ini berkat datang sebelum waktunya. Dan itu datang oleh karena ada kata-kata iman di dalamnya. Pada saat ibu itu tertekan, hidupnya semakin terpuruk, dia minta tolong, yang datang bukan kata-kata yang menguatkan, tetapi justru kata-kata yang sangat menjatuhkan. Bahkan di sini situasinya adalah orang itu disejajarkan, diumpamakan seekor anjing. Yang notabene itu adalah binatang yang sangat najis bagi bangsa Israel. Dan inilah situasinya karena Yesus sedang mengecek. Begitu hebatnya ada orang kafir yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud. Karena itu imannya perlu diuji. Dalam bagian ini juga Yesus sedang mengingatkan kepada ibu ini bahwa kebenaran itu ada, tetapi mukjizat akan ada. Tetapi apakah memang benar ibu ini adalah orang yang percaya? Karena kalau tidak, itu akan percuma. Kalaupun dia mengalami mukjizat kesembuhan anaknya itu, tapi apa artinya kalau dia tidak mengerti tentang kuasa yang ada di dalam diri Yesus? Dan inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan tidak layak mengambil roti melemparkan kepada anjing. Di sini bukan berarti merendahkan Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan yang jelek tentang ibu ini dan terlalu keras, tetapi Yesus sedang meluruskan tentang imannya supaya dia benar bahwa iman itu nyata, bahwa dia percaya bahwa Yesus Tuhan itu punya kuasa untuk bisa menyembuhkan anaknya. Sehingga dia mengatakan bahwa dirinya disamakan dengan seekor anjing, tetapi dia tetap menyampaikan kata-kata iman. Kita dengarkan kata-kata iman seperti apa yang muncul. Di saat perempuan ini dikatakan disejajarkan dengan seekor anjing, di dalam ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan.
Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Inilah kata-kata iman. Situasinya sudah terpuruk sekarang. Bukannya disambut dengan baik, tapi dengan kata-kata seekor anjing. Tetapi perempuan ini justru naik. Kata-kata imannya muncul. Dia mengatakan, oh benar Tuhan. Tetapi anjing itu kan yang di bawah, jadi ini konteksnya Bapak Ibu supaya kita tahu, jadi situasinya di bangsa Israel pada zaman itu adalah orang-orang yang punya anjing atau ternak itu, biasanya anjing ini anjing peliharaan, biasanya kalau ada orang makan, biasanya makannya tidak pakai sendok seperti sekarang, kemudian dia harus pakai tangan, kemudian kalau misalnya tangannya ada minyaknya, ada apa, dia kalau membersihkan, dia biasanya mengambil roti yang untuk cuci tangan itu. Jadi roti yang keras itu kemudian diusuk-usuk itu. Kemudian rontokannya ini namanya remah-remah. Inilah yang kemudian dilempar ke bawah meja. Dan itu biasanya langsung dimakan oleh anjing. Dan kebenaran ini yang perempuan ini tangkap. Dia tidak menyesali keterpurukannya, dia tidak menyesali kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, tapi justru dia membenarkan, mengaminkan, benar imannya. Jadi imannya yang paling besar adalah aku tidak butuh rotinya itu yang terlalu besar, itu biarlah cukup untuk anak-anak. Tapi biarlah kami percaya juga bahwa remah-remah yang jatuh itu pun, itu cukup bagi kami untuk bisa menyembuhkan. Imannya terlalu besar. Dan inilah kata-kata iman yang disampaikan oleh ibu ini, di dalam situasi yang sudah terpuruk, situasi yang sulit untuk bisa dialami, tetapi kata-kata iman itu tetap muncul. Sehingga dengan inilah maka yang kemudian Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, jadi kata-kata iman tadi ya, kata-kata itu, kata-kata yang disampaikan tadi, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi inilah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari konteks ini. Situasinya semakin terpuruk, dia datang kepada yang tepat, tetapi jawabannya lain. Walaupun jawabannya lain, dia tetap menyatakan kata-kata iman. Dan dia tidak pernah ada kata-kata yang keluar dalam mulutnya itu penyesalan atau umpatan atau penolakan, tidak. Tapi justru mengatakan benar katanya. Dia membenarkan. Dia disejajarkan dengan anjing, tidak apa-apa. Karena memang situasinya Yesus sedang mengubah pola pikirnya. Karena apa? Karena pada zaman itu Bapak Ibu, orang Yunani itu mempunyai peradaban yang lebih tinggi dari bangsa Israel. Dari orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi juga kebencian dengan orang. Pada zaman itu, orang-orang Yunani itu sudah banyak ahli-ahli filsafat yang hebat di dunia. Sampai sekarang. Itulah orang Yunani. Yang Yesus lihat kok ada orang Yunani yang datang kepada Yesus. Inilah keheranan. Sehingga Yesus sedang mengubah pola pikir. Supaya pola pikir dunia yang dia sedang berkecamuk itu, persoalannya yang besar itu, menghantar dirinya untuk jumpa dengan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Satu syaratnya, dia memiliki kerendahan hati dan juga memiliki satu keuletan dan ketekunan. Dan setiap masalah semakin berat, bukan semakin mundur, tetapi justru kata-kata iman semakin keluar dan semakin keluar. Karena itu mari kita belajar dan kita terus belajar pada hari ini. Karena Yesus yang mengatakan kepada perempuan itu, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, jadi kata-kata iman tadi, pergilah karena anakmu sudah sembuh. Kemudian di dalam ayat 30, maka perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah tidak ada. Jadi sekarang sudah terjadi kesembuhan dan mujizat itu sudah terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Situasinya begitu rumit, sulit dan tidak ada orang yang bisa tolong. Tetapi dengan ketekunannya, dengan kedatangannya kepada Tuhan, walaupun awalnya sepertinya sia-sia, tapi karena ketekunan, kerendahan hati ditambah dengan kata-kata iman begitu luar biasa, dia mengalami mujizat. Sikap iman perempuan ini layak untuk kita teladani saat ini. Jadi kerendahan hati yang dimiliki ini juga perlu kita teladani. Ya.
dalam menghadapi masalah-masalah yang semakin sulit seperti perempuan di dalam bacaan ini, supaya kita tetap mengeluarkan kata-kata iman, supaya hal-hal yang kita imani, karena apa yang kita katakan sebagai orang beriman itu pasti terjadi, Bapak. Karena itu jangan sekali-kali di saat situasi yang semakin sulit, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apakah perkataan iman seperti itu selalu muncul di dalam hidup kita seperti perempuan itu, atau malah justru sebaliknya, kata-kata yang keluar dari hidup kita seperti di dalam kesaksian awal tadi, seperti seorang ibu yang mengalami masalah yang terpuruk tadi, karena suaminya di PHK, kemudian dia punya angsuran motor belum bisa bayar, kemudian listrik juga waktunya bayar, kemudian ya masih banyak lagi persoalan-persoalan. Kemudian yang keluar justru dia tidak dekat dengan Tuhan, justru dia menjauh dari Tuhan, justru dia kata-kata yang keluar justru Tuhan tidak adil, Tuhan tidak perhatikan, Tuhan tidak ada, kemudian penuh dengan penyesalan. Apakah itu menyelesaikan masalahnya? Masalahnya tidak selesai. Nah, di dalam situasi ini mari kita melihat, jadi kegagalan kadang-kadang, kemudian saat ini misalnya pandemi yang masih terus berkepanjangan sampai kapan berakhir juga tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu yang kita katakan misalnya dengan kata-kata yang tidak ada iman, maka apapun tidak akan terjadi. Persoalannya mungkin akan menjadi semakin sulit. Karena itu seburuk apapun persoalan yang sedang kita alami saat ini, marilah kita selalu datang kepada Tuhan dengan terus menyampaikan kata-kata yang penuh dengan iman. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan beri, atas apapun yang ada ini, supaya apa yang kita syukuri kemudian kita terus doakan apa yang saudara harapkan dari Tuhan. Itu bisa terjadi. Karena di sini faktanya seperti itu. Situasinya yang sulit, tidak bisa mengubah dirinya dia, karena setan itu selalu mengganggu anaknya, tetapi dengan imannya yang tekun, dengan kata-kata yang penuh dengan iman, dia bisa mengalami mujizat. Dan mujizat itu masih tetap ada sampai sekarang bagi setiap orang yang selalu mau datang kepada Tuhan dan menyampaikan kata-kata iman kepada Tuhan. Supaya itu juga apa yang dialami oleh perempuan Syrophenisia ini bisa terjadi juga dalam hidup kita. Karena itu mari kita juga melakukan hal yang sama. Supaya kita di dalam situasi ini kita boleh diteguhkan iman kita boleh dikuatkan, dan kita juga boleh mengalami apa yang dikatakan mujizat itu masih ada, dan itu juga terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita merenungkan sejenak dengan hidupan kita akhir-akhir ini. Dalam situasi pandemi yang masih terus berlarut sampai saat ini, perekonomian masih belum pulih, keadaan kehidupan keluarga kita, mungkin masalah-masalah di dalam pekerjaan kita, dalam pertanian kita. Marilah kita evaluasi lagi. Apakah arti iman di dalam Yesus? Hari ini kita telah diingatkan bahwa persoalan yang ada di saat kita tidak datang kepada Tuhan, maka persoalan itu akan semakin terpuruk dan tidak ada penyelesaiannya. Bahkan itu akan berakhir di dalam kesia-siaan. Tetapi untuk orang yang mau membuka hati, untuk mau datang dan menyampaikan kepada Tuhan, dan terus beriman kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh dengan iman, maka pasti terjadi mujizat. Karena mujizat itu masih ada. Karena itu dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita benar-benar beriman kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan yang telah berfirman, supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hari ini kami boleh diteguhkan. Kami boleh menyaksikan bagaimana persoalan di dalam dunia ini begitu pelik. Tetapi kami percaya ada Tuhan adalah kami yang berkuasa untuk memberikan kekuatan dan pertolongan. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu datang dan menyampaikan kata-kata iman. Kami bersyukur Tuhan atas firman. Mampukan kami untuk melakukan firman ini supaya terjadi mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.
Kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan dengan satu pujian untuk sambil kita akan ke depan ini dengan memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja kita ini, yaitu pujian berkat anak cucu. Mari kita pujikan. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan bagi orang yang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita pujikan, kita bangkit berdiri. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, karena Allah dan meninggikan cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita masih tetap berdiri, mari mengakhiri ibadah kita ini dengan kita akan berdoa, doa Bapa kami, doksologi, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beribu, kepada Al-Masih Roh Kudus mulia, berkuasa dan terkasih. Mari kita tundukkan kepala untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi suasana yang tidak menentu, marilah kita tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk kita terus hidup di dalam iman dan terus menyampaikan kata-kata iman kepada Tuhan, supaya hal-hal yang kita rindukan itu boleh terjadi. Mujizat masih ada sampai saat ini. Karena itu pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang beserta dengan kita sejak hari ini
besok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersatu.